Maka seringkali kita tidak pakai akal sehat dalam perkataan. Keangkuhan kita terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan. Si jahatlah yang bekerja dalam hari-hari kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih kita boleh ada kembali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Sukacita besar daripada Tuhan terus kita nikmati, apalagi di saat kita ada dalam hadirat Allah. Apalagi dalam beribadah. Mari Bapak Ibu, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan. Biarlah hidup ini benar-benar dipenuhi oleh karena firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin terbentuklah hidup kita ini sama seperti Kristus. Oleh karena itu jangan jenuh-jenuhnya kita belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita, Kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 33 hingga 37. Saya ulang kembali. Matius pasal 5, ayat 33 hingga ayat 37. Kalau sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita membaca firman Tuhan bergantian. Saya yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan selanjutnya, dan di akhirnya nanti 37 kita bersama-sama. Saya akan memulai membacanya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan segala rambut. Bersama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Allah. Puji Tuhan. Malam ini saya memberikan temanya akal sehat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita perbuat, dalam bertindak, dalam berkata, maka semuanya berasal dari pada akal sehat. Nah, saya mencoba apa artinya akal sehat. Saya membuka KBBI dan saya akan sampaikan seperti begini, Bapak Ibu katanya. Akal sehat diartikan sebagai daya pikir yang baik dan normal, atau pikiran yang waras. Saya ulang kembali. Akal sehat diartikan sebagai daya pikir yang baik dan normal, atau pikiran yang waras. Berarti ada pikiran yang tidak waras. Jadi, akal sehat. Firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, Yesus mengatakan ini, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Seringkali kita menganggap sepele sebuah sumpah dan apalagi menyebut nama Tuhan dalam setiap hari dalam perkataan kita. Dan ini terkadang sudah terbiasa dan kita anggap ini adalah sudah biasa atau tidak masalah.
Ketika bersumpah mengatakan sesuatu, apalagi mengatakan atas nama Tuhan, maka kita bilang banyak orang hari-hari ini mengatakan, itu sudah biasa. Dan itu tidak berdosa. Nah, kenapa kita bisa bersumpah? Kenapa kita berkata-kata di luar dari akal fikir kita yang sebenarnya? Sumpah serapah bukan lagi sebuah yang dikatakan adalah dosa kalau kita mendengar ataupun kita mengatakan, demi Tuhan, saya tidak begini. Sumpah, gini. Demi langit, demi bumi. Terkadang memang hidup, dan itu sudah biasa bagi hidup kita. Nah, sekarang kita belajar, Bapak Ibu. Jangan dibiasakan oleh hal-hal seperti itu, apalagi dalam pikiran kita. Akal sehat ini seringkali hilang dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dalam beberapa hal. Kita hilang akal sehat ketika kita dihadapkan oleh kondisi atau situasi. Situasi yang baik, situasi yang buruk, itu pun akan bisa hilang akal sehat. Dalam kasih sayang, dalam cinta, dalam kebencian, hilang juga akal sehat. Apalagi dalam tujuan, keinginan yang harus kita capai. Seringkali kita hilang akal sehat. Sebagai contoh, dalam situasi kondisi yang susah, maka seringkali kita tidak pakai akal sehat dalam perkataan kita. Ketika kita ditindas oleh orang lain, maka ada perkataan kita mengatakan berbohong, perkataan untuk membela diri, dan apalagi untuk mendatangkan keuntungan untuk diri kita. Begitu juga dalam cinta, akal sehat seringkali hilang. Contoh, ketika kita cinta pada anak-anak kita, sayang kepada anak-anak kita, maka yang sebenarnya, yang memang benar itu, tapi terkadang kita akan seringkali melebih-lebihkan. Seringkali kita melebih-lebihkan perkataan karena kita mencintai anak kita. Di luar daripada kebenaran realnya yang sebenarnya, lalu kita akan terus menambahkan. Begitu juga dalam kehidupan kita ketika kita membenci seseorang. Apalagi ini, ketika kita membenci seseorang, maka kita berkata kepada orang lain, atau kita ceritakan, karena kita membenci orang itu, maka seringkali kita menambah-nambahkan kalimat, oh dia itu loh tidak baik. Oh dia ini loh kemarin mencuri, padahal tidak mencuri. Semuanya dilimpahkan, dan apapun yang buruk, harus kita katakan kepada orang lain untuk orang itu. Yaitu kehilangan akal sehat. Tapi kadang kita tidak menyadari dalam hidup kita, akal sehat kita itu seringkali hilang dalam hidup kita. Sementara hidup kita ini mempunyai akal yang diberi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan malam ini dia mengatakan jangan bersumpah. Jangan melebih-lebihkan. Dan ini kadang kita tidak menyadari Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita pada malam hari ini. Apalagi dalam tujuan kita ada sesuatu yang kita harus lakukan. Dan terkadang itu kita akan melebih-lebihkan perkataan. Wajar kalau orang marketing. Kemarin saya
pergi ke Tanah Abang, ketemu orang-orang yang jualan tekstil. Saya beli bahan, lalu orangnya kemana-mana, dari sini ke sono, dan ngomongnya luar biasa sehingga saya nggak bisa ngomong lagi sama dia. Saya bilang, ini nih, udah bilang aja seperti ini, jangan seperti orang yang tidak mengerti kamu nggak katakan seperti itu. Tapi itu memang wajar karena orang marketing. Tapi sekali dalam kehidupan kita itu akan hidup kita ini adalah seorang marketing. Dalam cinta kita kepada seseorang lalu kita akan melebih-lebihkan. Kita cinta kepada istri kita, terkadang kita melebih-lebihkan. Kita cinta kepada calon atau pacar kita akan seringkali melebih-lebihkan. Kita kehilangan akal sehat. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah kehilangan akal sehat kita. Kadang juga ketika kita melihat orang yang menipu, dan kita akan kehilangan akal sehat. Ketika Yesus dicobai, ketika dia setelah berpuasa 40 hari, lalu datang si iblis. Dia bilang apa? Harusnya Yesus itu dalam keadaan kondisi yang mungkin susah sekali. Dia mau makan, tetapi si iblis datang. Jadikanlah roti itu. Jadikanlah batu itu menjadi roti. Jikalau Yesus itu adalah tidak kehilangan akal sehat, maka yakinlah dia akan bisa buat batu itu mungkin menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus? Si iblis, lu lagi, datang lagi lo. Yesus memakai akal sehat, dia berpikir dulu sebelum dia menjawab. Ini si iblis lagi, udah ada datang lagi. Menggoda, mempengaruhi Tuhan. Dia pikir siapa yang ngomong kepada dia? Siapa yang ngomong kepada iblis? Lawannya yang ngomong itu siapa? Dikirain Yesus ini adalah seperti orang biasa. Padahal dia tahu apa yang dikatakan Yesus. Enyahlah engkau iblis. Begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak pakai akal sehat. Ketika kita dihadapkan dalam kondisi, situasi yang tidak baik, maka kita iakan saja. Ketika kita dihadapkan dalam kehidupan atau kita diganggu oleh orang, maka seringkali kita merespon dengan kehilangan akal sehat. Memaki orang. Itu kenapa? Karena kita kehilangan akal sehat. Sudah kita tahu orangnya adalah sakit, sudah kita tahu orangnya jahat, memang pekerjaannya seperti itu, suka menggoda, suka mengganggu, jahil orangnya. Tapi kenapa kita meresponnya? Memarahi, memaki, bahkan bisa pakai fisik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, hari-hari ini kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi seringkali kita kehilangan akal sehat. Orang-orang jahat memang pekerjaannya mengganggu orang-orang yang baik. Orang-orang pencuri memang pekerjaannya sudah begitu mencuri. Tetapi kenapa manusia yang baik? Kenapa orang-orang yang sudah beriman seringkali meresponnya, bertindak hal-hal sama dengan orang-orang jahat?
Bapak Ibu yang terkasih, saya merenung dalam setiap waktu, loh bagaimana caranya juga. Ketika orang sudah menjatuhkan atau membuat kita jengkel oleh perbuatannya yang salah, dan apakah kita tidak meresponnya dengan marah? Ini memang susah untuk menjalankan ini. Seringkali kita cepat berkata-kata ketika kita disakitin oleh orang lain, difitnah, dihina oleh orang lain, tidak berpikir dulu. Daya pikir kita kadang-kadang tidak berdaya dalam berpikir. Itulah yang disampaikan adalah, tadi itu adalah akal sehat. Akal itu adalah daya pikir yang normal. Tapi kadang tidak normal pikiran kita ketika kita dihadapkan dalam hal ini. Ini berat sekali. Sehingga kita mengatakan secepat mungkin dengan kata-kata memaki, menghina, dan perkataan lebih tinggi lagi untuk menyakitkan orang lain. Semuanya mungkin kalau bisa dikatakan sudah datang semua orang yang datang dari hutan-hutan itu pada datang di situ. Semuanya lengkap oleh perkataan kita. Responsif kita yang kita lakukan mendatangkan yang tinggal di perkebunan A, B sampai Z ada. Karena kenapa? Daya pikir kita sudah nol. Tidak berpikir lagi ketika kita bertindak. Sehingga kita salah. Maka dalam Amsal, dia berkata dalam Amsal 10:19. Mari Bapak Ibu kita buka. Amsal 10 ayat 19 dia berkata begini, saya baca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Hari-hari ini tidak ada yang bisa tidak berkata kalau memang dia disakiti. Yakin. Kita seringkali dihadapkan akan hal itu. Cepat sekali kita mengutuk orang. Cepat sekali kita memaki orang. Sehingga kita tidak berdaya untuk berpikir. Yang seharusnya kita berpikir, oh, dia kan orangnya yang kemarin itu bikin onar di pasar. Dia kan yang kemarin itu berantem sama tetangganya. Oh, dia kan yang kemarin itu yang marah-marahin anak-anak kecil. Ketika kita berpikir seperti itu, berarti itu kita sudah berdaya dalam pikir. Daya pikir kita sudah ada. Artinya, pikiran kita itu berdaya bekerja, melakukan, oh iya. Sehingga dengan hal itu, daya dalam pikiran kita tidak akan bisa menjawab, dan kita tidak akan bisa merespon orang itu dengan salah. Dan tindakan kita tidak akan bisa salah. Sama seperti Yesus tadi ketika dia merespon yang si iblis, ketika dia diuji, dicoba oleh si iblis. Dia bilang, hei si iblis, enyahlah engkau. Nah mulai hari-hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar seperti itu. Mendingan kita diam dulu. Mendingan kita dikatakan bodoh. Gak apa-apa. Maki aja. Bilang aja maunya apa. Bilang kamu tidak punya apa-apa. Biarkan saja. Karena kenapa kita berpikir, ini kan orangnya memang begitu. Bukankah dikatakan dalam Roma 12 ayat 11? Ada ayat 1. Kalau nggak salah, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik.
kita akan bisa begitu kalau kita memiliki dan kita memperoleh pikiran atau akal sehat. Kita pergunakan pikiran atau akal sehat kita dalam bertindak. Tapi seringkali kita tidak. Kita hidup dalam emosional kita. Kita hidup dalam ego kita. Terlalu besar ego kita. Keangkuhan kita terlalu besar dan tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, kita kehilangan akal sehat. Semua dalam perkataan kita. Mari kita hati-hati. Dan ini tidak bisa kita hindarkan, Bapak Ibu. Gak bisa. Jikalau kita hidup di luar Tuhan. Gak bisa. Yakin Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mau menjadi orang benar. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Kita yakin, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin belajar firman Tuhan, maka itulah yang saya bilang tadi. Hidup kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Sekalipun dimaki, sekalipun dihina, difitnah, digosipkan apapun, kita pakai pikiran sehat. Berpikir dulu kita sebelum berkata dan bertindak. Karena kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini sudah, kalau kita bilang kita tidak tahu, sudah ada tanda-tanda di mana-mana. Seperti yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu, adalah peperangan sudah akan terus ada. Kita belajar, lebih lagi kita menguasai diri. Jika tidak, maka kita bablas. Satu Petrus 4 ayat 7. Saya membacanya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam sebuah tindakan hidup kita, tanpa ada penguasaan diri, maka tindakan akal sehat hilang. Hari-hari bukan semakin baik. Dan ini bukan menakutkan, Bapak Ibu. Hari-hari semakin orang berburu hal-hal yang duniawi. Mengejar hal-hal yang fana. Dan apapun di depannya disikat. Maka di dalam setiap kondisi apapun, kita hati-hati. Karena kondisinya, situasinya sudah tidak baik. Apa yang perlu kita harus perbuat? Penguasaan diri. Penguasaan diri ini adalah buah roh, termasuk dalam Galatia 5 ayat 22. Tanpa ada penguasaan diri dalam tindakan hidup kita, maka kita akan binasa. Maka di dalam firman Tuhan ini mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita bertindak dengan pakai akal sehat kita. Dalam cinta, kasih sayang, dalam kebencian, itu pun ada. Semuanya ada. Karena seringkali kita akan melebih-lebihkan sebuah perkataan karena kita mencintai. Kita punya barang sesuatu yang memangnya hanya dia diproduksi dalam negeri, tapi kita bilang, oh ini dari Italia. Kita punya tas, kita bilang, oh ini dari Swiss. Sementara buatan lokal. Dan itu memang ya wajar. Kita kan cinta, kita sayang pada apa yang kita miliki itu. Tapi hilang nggak akal sehat kita untuk berkata itu? Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada akhirnya tadi dalam ayat 37 dia mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan iya. Saya ulang kembali. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi terkadang dalam hidup itu ketika akal sehat itu, si jahatlah yang bekerja dalam hari-hari kita. Jangan biarkan si jahat menguasai hidup kita. Karena itulah, kuasailah diri kita. Berdoalah supaya kita berdoa dan kita menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Seperti yang dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perlu Bapak Ibu, dan itu adalah kuncinya. Mari kita belajar menguasai diri. Dalam cinta, dalam kebencian, kita harus ingat. Dalam kondisi, kita harus ingat. Kuasai diri. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan padamu. Mari kita terus belajar. Dan biarlah Tuhan yang memberkati, menolong kita. Teruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya.